Saudara terkasih, saya baru beberapa hari lalu itu jenguk Uli di rumah sakit. Kalau dia hari ini bisa memuji Tuhan, ini bukan karena dia luar biasa atau kuat, tapi karena ada Tuhan yang luar biasa yang ada dalam hidupnya. Dan ada respon yang positif. Cara mengucapkan terima kasih kepada Tuhan atas kasih karunia dan anugerahnya adalah dengan menyenangkan dia. Nah, Tuhan yang sama ada di dalam kita. Tuhan itulah yang akan memampukan kita untuk kita hidup dalam kebenaran firman-Nya. Yang setuju berikan tepuk tangan yang paling meriah. Silakan duduk, saudara terkasih. Thank you, Uli. Authority dan power, otoritas dan kekuatan dan kuasa adalah dua hal yang sangat erat sekali. Jadi seperti dua sisi mata uang. Kuasa atau power itu ada kalau kita sudah mendapatkan otoritas. Sumber otoritas itu ada dua. Yang satu asli, orisinil, yang kedua palsu atau KW. Asli dan KW itu bedanya kita lihat setelah ada sesuatu yang terjadi. Seperti orang Kristen asli dan orang Kristen KW itu ada bedanya. Di sini katakan nggak ada yang KW. Oke, katakan KW itu kuno. Nah, orang Kristen yang KW dan asli itu ketika ada di dalam gereja, itu kalau nyanyi sama. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Musiknya dong. Nah, jangan jadi KW, Mas. Ayo tunjuk kanan kiri. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Nah, ketika di dalam gedung gereja semua sama. Kelihatannya asli semua. Iya kan? Tapi bagaimana kita bisa melihat itu ketika kita ada di dalam komunitas. Ketika kita ada di sekolahan. Ketika ada di rumah kita. Ketika kita sedang ketemu dengan sahabat kita. Di sini berapa banyak yang sudah bekerja, angkat tangannya? Yang buka usaha sendiri, angkat tangannya? Nah, di tempat bekerja dan di tempat usaha, itu kita baru kelihatan kita asli atau KW. Iya. Ketika teman usaha kita nikung kita, ketika kita bekerja dengan sungguh-sungguh tetapi teman kerja kita kemudian iri dan menjelek-jelekan kita, ketika kita bekerja sungguh-sungguh tetapi pimpinan kita nggak melihat kita, bahkan mulai sinis dengan kita, masih bisakah kita nyanyi, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Nah, kalau kita dalam keadaan tertekan dan dikecewakan, kita masih bisa naikkan pujian itu. Itu saudara adalah Kristen yang orisinil. Berikan tepuk tangan. Ya, jadi kalau kemarin masih ada yang KW, putuskan hari ini, aku mau jadi orisinil. Iya, kalau di sini kan semuanya sukacita, enak kan ngomong. Nah, ada yang sudah menikah? Kalau sampai nggak ngacung ini, kalau ada pasangan hidupnya bisa marah. Nah, kalau sudah menikah, bisakah kita masih nyanyi di atas di rumah kita ketika terjadi perbedaan? Ini yang belum menikah, tak kasih tahu ya. Ketika saya nikah itu, kenapa kok saya baru nikah sekarang? Kenapa saya nikah? Jangan berpikir nikah itu berat. Enggak, nikah itu enak. Nah,
Tapi kalau kita sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Jadi begini, bisakah tetap kau pasanganku, kau cintaku? Nah, bisa enggak? Atau sebaliknya, rugi aku nikah sama kamu. Nah, katakan di sini enggak ada. Iya, itu betul-betul KW itu kalau ada. Ya. Jadi, mari bahwa sumber otoritas itu juga ada yang KW dan ada yang asli. Yang asli itu berasal dari Tuhan kita Yesus Kristus. Yang KW itu berasal dari setan. Jadi hati-hati. Nah, jadi firman Tuhan hari ini, kalau yang senang judul, saya kasih judul Transformer atau pembawa perubahan. Ya. Tentu saja perubahan dari yang jelek menjadi yang baik. Bukan dari yang baik menjadi jelek. Kita nggak boleh kompromi dengan dunia. Sebab dunia ini semakin lama semakin jahat. Bukan semakin jahit ya. Semakin jahat. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan engkau adalah garam dunia. Engkau adalah terang dunia. Kamu adalah garam dunia jika garam itu menjadi tawar. Dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Kita semua tahu. Jadi kita jadilah engkau garam, jadilah engkau terang. Enggak, kita ini identitasnya adalah terang. Kita identitasnya adalah garam. Daging itu kualitas yang paling tinggi sekalipun, kalau dimasak kurang garam, rasanya enak enggak? Enggak. Ini di sini ada yang punya restoran loh. Nah, tapi malu-malu enggak ngomong dia. Ya, pasti sangat ngerti sekali. Ya. Jadi begini, garam itu transformer. Makanan yang hambar, yang enggak ada rasanya ketika dikasih garam menjadi enak. Kalau orang Jawa ngomong eco. Ya, eco. Eco banget, enak banget. Ya kalau enak tuh, enak banget. Karena apa? Karena garam. Jadi ketika kita datang ke satu komunitas, komunitasnya mungkin komunitas yang kurang baik. Ketika kita datang ke sana, kita merubah komunitas itu menjadi baik. Bukan kita malah menjadi seperti mereka. Tapi bagaimana kita bisa memberikan pengaruh. Tuhan itu sangat sayang sekali dengan kita. Bagaimana Tuhan itu menyelamatkan kita. Memisahkan kita dari gelap menuju terangnya yang ajaib. Dan bagian dari kita untuk kita itu apa? Terus menyala terang kita. Sehingga di mana kita berkomunitas, Kristus yang hidup itu nampak nyata dalam kehidupan kita. Orang langsung tahu, oh ini orang Kristen. Langsung dia tanya, bergereja di mana? Saya ikut yang jam 7 di KRC. Oh KRC tuh, pantes. Tepuk tangan buat KRC. Ya, iya. Mari jadi dampak buat mereka. Nah kemarin yang belum jadi dampak, yuk. Karena Tuhan itu tidak melihat tadi atau kemarin. Tapi Tuhan melihat hari ini, respon kita terhadap firman yang kita dengarkan. Dan bagaimana keputusan kita untuk kita terus taat melakukan firman-Nya. Enggak penting masa lalu kita. Ketika kita berjalan bersama Tuhan, Tuhan yang luar biasa itu akan mengubahkan kehidupan kita. Enggak penting bagaimana cara kita terlahir. Ada orang yang berkata demikian, Pak, saya itu terlahir tanpa ayah. Saya terlahir itu kadang-kadang orang tua saya bilang karena gagal KB-nya. Kalau hari ini ada di antara saudara terkasih yang merasa seperti itu, nggak penting bagaimana saudara terlahir.
Kalau saudara terlahir karena Tuhan punya rencana yang indah dalam kehidupan saudara, yaitu menjadi apa? Transformer. Mari kita terus bersemangat. Ya, kayak Uli tadi, bersemangat melayani Tuhan. Ada orang berpikir begini, wah, melayani Tuhan, itu nanti yang diuntungkan gerejanya, yang diuntungkan Tuhan. Saya mau kasih tahu ya, itu pemikiran yang keliru. Ketika kita melayani Tuhan, yang diuntungkan bukan gereja atau Tuhan. Yang diuntungkan adalah kita. Sebab ketika kita melayani Tuhan, itu kita sedang masuk ke dalam komunitas di mana kita akan dibentuk semakin serupa dengan Dia. Dan ketika kita melayani Tuhan, itu berarti kita sedang menyenangkan Tuhan. Jadi yang untung kita atau Tuhan? Siapa? Kita. Kalau kita nggak melayani, ada begitu banyak orang yang bisa melayani. Kalau yang asli itu kan Tuhan. Ya kita baca aja Yohanes 10 ayat 10 dan 11. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Nah, pencuri ini bicara tentang setan. Kerjaannya setan itu adalah mencuri, membunuh dan membinasakan. Aku, Yesus datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yang orisinil adalah Tuhan, yang palsu adalah setan. Sumber otoritas, sumber power, Tuhan ini memberikan nyawanya buat domba-dombanya, buat saudara dan saya. Tetapi yang palsu itu biasanya minta tumbal. Tidak memberikan nyawanya, tapi dia minta nyawa. Ini bedanya. So, maka jangan tertipu. Tuhan adalah sumber yang orisinil. Ada yang sedang sendirian? Nggak usah malu-malu, angkat tangannya. Oke. Ada yang barusan diputus pacar? Ada? Jadi gini. Suatu saat mungkin sedang bertemu dengan teman akrabnya. Oh ya? Terus gini. Kemudian aduh aku lagi diputus ini sama pacarku. Tenang men, tenang. Aku punya jalan keluar. Datang ke gua ini. Ketemu dengan nenek ini. Wah. Ngapain? Dia punya ilmu pelet. Saudara kalau cuma mau cari pelet dan melet-melet, lihat saya aja, saya bisa melet-melet. Itu palsu. Dan kalau ada yang diputus pacar, gak usah khawatir. Karena Tuhan sedang menyiapkan yang lebih baik. Yang setuju berikan tepuk tangan. Wah, kok banyak banget. Habis diputus semua ya. Jadi gini, Pak, saya sudah doa lama gak dapat jawaban. Gak apa-apa. Karena memang yang terbaik itu jarang dan langka. Wah iya, jadi jangan putus asa. Terus berdoa. Terus, Pak, saya sudah berdoa. Ya tapi berdoa juga terus bergaul juga dong. Karena kalau saudara berdoa 24 jam sehari ketemu siapa? Jadi harus ada doa. Kan iman tanpa perbuatan itu mati. Ada doa, ada iman, dan ada kegiatan yang kita lakukan sesuai dengan iman dan doa kita. Iya kan? Tuhan itu memang luar biasa. Ada sekarang ini yang lagi rame, lagi viral. Itu Kristen progresif. Siapa yang tahu tentang Kristen progresif atau mendengar? Angkat tangannya. Ya. Jadi begini, tak ceritain. Kristen progresif itu aliran baru. Kalau Kristen kita itu sesuai dengan firman Tuhan. Iya.
Jadi di dalam Kristen progresif itu keselamatannya itu berdasarkan perasaan dan logika. Kalau orang itu baik ya pasti diterima oleh Tuhan. Mana ayatnya sing ada? Kalau ada tolong saya ditunjukin. Enggak ada. Sebab keselamatan ini di bawah kolong langit ini hanya ada di dalam satu nama, yaitu nama Yesus Kristus Tuhan kita. Ya. Perbuatan baik kita itu seperti kain kotor. Ketika di dalam pengadilan sebelum Tuhan Yesus itu disalib, kan diperhadapkan. Mana yang akan diselamatkan, Yesus dari Nazaret atau Yesus Barabas? Pilihannya siapa? Yesus Barabas yang diselamatkan. Nah, Yesus Barabas itu gambaran kita. Yesus Barabas itu penjahat, penipu. Orang yang sangat berdosa, pemerkosa, pokoknya semua dosanya gede banget. Dan yang disalibkan Yesus. Yesus disalibkan menggantikan saudara dan saya. Seharusnya kita yang disalibkan. Karena begitu besarnya kasih Tuhan kepada kita. Bukan karena kita baik. Jadi semuanya adalah tentang kasih Yesus yang begitu besar kepada kita. Oleh karena itu nggak perlu mengeluh. Kalau ada apapun yang kita alami, kita bisa mengatakan demikian. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali lagi naikkan pujiannya bareng-bareng. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada. Katakan enggak ada. Di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Enggak ada. Nabi boleh banyak. Pemimpin agama boleh banyak. Rasul boleh banyak. Tapi mereka mati dan enggak bangkit lagi. Mungkin ada yang mati, bangkit. Tapi kemudian mati lagi. Yesus Kristus. Dia mati, bangkit, dan naik ke surga. Oleh karena itu, terus setia kepada Dia. Sekali Yesus, tetap Yesus. Ada orang yang takut. Bukan takut sih, punya pendirian. Itu golongan YOLO. YOLO. You know YOLO? Oh, banyak yang gedek-gedek. YOLO itu you only live once. Manusia itu hanya hidup sekali. Dan itu banyak pengikutnya. Itu biasanya orang-orang yang mempunyai gaya hidup hedonisme. Orang-orang yang melakukan hal-hal yang kadang-kadang di luar akal. Ketika ditanya, karena saya pernah melihat, kenapa engkau melakukan itu? Karena saya ini hidup hanya sekali. Makanya saya harus menikmati semuanya. Saya mau sampaikan, kita nggak hidup sekali. Kita hanya mati sekali. Kemudian kita hidup kekal bersama Bapa di surga. Kita ini hidup di dunia, tapi kita bukan berasal dari dunia. Kita berasal dari surga. Kita adalah rock, representative of Christ Kingdom. Perwakilan kerajaan Allah di muka bumi ini. Untuk apa? Untuk menjadi transformator. Untuk berpengaruh kepada orang-orang di sekitar kita yang nggak kenal Yesus.
menjadi kenal Yesus. Firman Tuhan mengajarkan extra mile. Kalau engkau berjalan 1 mil, ajaklah dia berjalan 2 mil. Kalau 2 mil, ajaklah dia berjalan 4 mil. Dan selanjutnya. Di sekolah, di rumah tangga, di pekerjaan, di tempat usaha kita. Ayo kita melakukan dengan extra mile. Extra mile itu, kalau gajinya 4 juta, bekerja seakan-akan gajinya 8 juta. Itu extra mile. Gajinya 8 juta, bekerja seakan-akan 16 juta. Jangan begini. Masuknya jam 8, datang ke kantor jam 8 kurang 15 detik. Absennya masih hijau atau merah? Hijau lah. Kemudian naruh tas. Kemudian ke kamar mandi, cari cermin sisiran. 15 menit sampai setengah jam. Kemudian pulangnya jam 4. Jam setengah 4 sudah siap-siap. Mejanya sudah bersih. Yang model seperti ini bagaimana bisa mendapatkan promosi? Ini bukan extra mile. Extra mile itu kalau kerjanya jam 8 datang setengah 8. Kemudian absen, duduk, mulai bikin. Apa yang mau dilakukan hari ini? 1, 2, 3 dan lain sebagainya. Ketika yang lain sudah siap pulang, karena sudah setengah 4, tetap melanjutkan pekerjaan. Karena patokannya bukan jam, tapi harus selesai apa yang jadi tugasnya hari ini. Kalau seperti itu, saya yakin sebentar lagi pasti mengalami promosi. Mungkin saudara berkata, Pak, tetapi aku ruangannya sendiri nggak dilihat orang. Tahukah bahwa ada Tuhan yang tahu? Sebab yang namanya hasil itu tidak pernah mengkhianati usaha. Siapa tahu owner kita sedang ngetes kita. Nah, bagaimana bisa kita jadi pimpinan dan teladan? Kalau kita itu pulang jam 4, setengah 4 sudah siap-siap. Itu nggak bisa. Dan percayalah, Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Jadi penting sekali dalam kehidupan kita tahu 3K. Know your God. Tahu siapa Tuhanmu. Tuhan kita adalah Yesus, Tuhan yang dahsyat. Tuhan yang gak pernah meninggalkan kita. Tuhan yang pasti menolong kita. Tuhan yang ketika kita berharap, harapan kita gak pernah hilang. Itu Tuhan kita. Sehingga ketika kita disepelekan orang, karena kita tahu kita adalah punya Tuhan yang luar biasa, kita nggak bekerja lagi dengan sesuai apa kata orang. Tetapi ada parameternya, yaitu firman Tuhan. Ada alat ukurnya. Know your identity. Tahu identitas kita. Kemudian tahu musuh kita. Know your enemy. Musuh kita siapa? Setan. Termasuk kedagingan kita. Ada yang masih sekolah? Angkat tangannya. Atau kuliah? Banyak. Kedagingan kita adalah kadang-kadang kita maunya belajar SKS. Sistem kebut semalam. Nah, betul-betul. Ya. Dan kalau kepepet, kadang-kadang di sini pasti nggak ada. Ini zaman saya, bikin contekan. Dan kemudian mulai alasan, kalau ketangkap. Kenapa kamu nyontek? Nyontek itu bagus, Pak. Karena belajar berorganisasi. Nyontek itu bagus, Pak. Karena kerjasama dengan teman-teman. Itu keliru. Ya. Kalau kita pas ada di dalam ujian yang dikasih Tuhan, kadang-kadang kita itu sudah berdoa kok nggak ada pertolongan, betul? Karena kalau ujian itu dilarang nyontek. Tuhan tanya kok rasanya kok Tuhan nggak jawab-jawab. Karena Tuhan itu sebetulnya tahu dan sangat tahu kemampuan kita. Jadi Tuhan sedang apa? Menguji kita. Lulus enggak? Dan saya percaya jemaat KRC pasti lulus.
Yang setuju berikan tepuk tangan. Jadi apapun masalah saudara terkasih, never give up. Do the best and God will do the rest. Ya. Terus ini Galatia 3 ayat 26 sampai 27. Ini tentang kita harus tahu know your identity. Kita baca bareng-bareng, kata kamu diganti dengan saya. 3, 2, 1. Sebab saya semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena saya semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Mengenakan Kristus itu artinya taat kepada Kristus. Lebih memilih melakukan firman-Nya daripada menuruti kedagingan kita. Dan ketaatan itu grade-nya, levelnya itu lebih tinggi dari persembahan kita. Ada orang yang kadang-kadang begini, kasih persembahan banyak di gereja, tetapi gak taat sama firman Tuhan. Kerjanya gak benar di luar. Ketika ada gesekan dengan kawannya, firman Tuhan kan kasihlah sama manusia seperti mengasihi diri sendiri, betul ya? Tetapi gak mau memaafkan. Suami istri, kan kalau marah jangan sampai matahari tenggelam ya, terbenam. Ya karena kalau sampai terbenam itu bahaya banget. Itu sama seperti iklan tuh loh. Kemudian suaminya ngetok pintu dan istrinya buka ngasih bantal dilempar. Akhirnya tidurnya di atap. Nah. Tapi memang benar. Artinya gini, Tuhan ngajar, ayo segera diselesaikan. Jangan ditunda-tunda. Dan itu lebih menyenangkan Tuhan daripada persembahan yang kita kasih. Pak, kalau gitu nggak perlu persembahan. Ya tetap perlu. Iya kan? Jadi mari taat kepada Tuhan. Tetapi Samuel berkata, manakah yang lebih disukai Tuhan? Ketaatan atau kurban persembahan? Taat kepada Tuhan lebih baik daripada mempersembahkan kurban. Patuh lebih baik daripada lemak domba. Ketaatan kita itu lebih menyenangkan hati Tuhan. Taat, taat dan taat. Sebab ketika kita taat kepada Tuhan, itu berarti kita sedang mengenakan Kristus dalam kehidupan kita. Dan ketika kita sedang mengenakan Kristus, maka power dan otoritas yang Tuhan berikan kepada kita, itu akan teraktivasi. Makanya kalau kita berdoa kan di dalam nama Tuhan Yesus. Betul? Saya ini kan kecil, krempeng. Ya. Tapi kalau saya memakai baju polisi, you know, baju polisi. Itu ada truk gede banget, gandeng. Mungkin badannya bertato, supirnya dan gede serem gitu. Tapi kalau saya semprit, pasti berhenti. Betul ya? Karena saya pakai uniform seragam polisi. Raymond, berdiri deh. Ayo, berdiri. Wah, ini gede sekali kan? Wah. Walaupun gede kayak gini, apalagi itu pakai sarung gitu. Wah. Thank you, Ray. Nah, dia hobinya berdiri memang. Nah, itu ya. Sekalipun gede tetapi memberhentikan sepeda motor. Walaupun bahkan di sini pasti nggak ada, semua pakai helm. Ya. Kalau nggak pakai helm bertobat. Nah. Karena kalau nggak pakai helm, podo wae karo koncone. Jadi stop, prit. Yang nyetop Raymond nggak pakai baju polisi, berhenti nggak dia? Enggak. Karena apa? Dia nggak memakai uniform. Demikian pula kalau kita berdoa. Dan kita tidak hidup di dalam Kristus. Itu tidak akan teraktivasi.
Musa. Ada yang tahu Musa nggak? Kalau nggak ada tak kasih tahu. Jadi waktu itu Musa itu kan keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian, dia membelah Laut Merah, betul? Dan dia taat. Saya mau tanya, di sini ada yang rumahnya dekat dengan pantai? Nggak ada. Ya. Pernah main ke pantai? Pernah, oke. Jangan sekali-sekali niru Musa. Musa kan tongkat di atas, dia menginjak dan laut terbelah. Nah kalau kita, kecuali kalau Tuhan nyuruh ya. Kita Tuhan gak nyuruh, diinjak-injak gak ngapain, malah kita tenggelam. Kalau gak percaya coba belah aja Batab. Belah Batab aja gak bisa apalagi laut. Yang penting itu Tuhan bicara dengan kita. Kemudian Elia berdoa dan 3,5 tahun gak turun hujan, betul? Ketika berdoa dan turun hujan. Firman Tuhan mengatakan doa orang benar besar kuasanya. Doa kita akan besar kuasanya. Kalau kita hidup sebagai orang benar. So, maka jangan kompromi dengan dunia. Terus hidup di dalam firman Tuhan. Karena kekuatan, kasih karunia dan anugerahnya. Itu yang akan memampukan kita untuk hidup dalam kebenaran firman-Nya. Know your God. Know your identity. Know your enemy. Tuhan Yesus memberkati.